Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Yudhil Basit MA, dan kepada seluruh teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Salawat bertandaikan salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan memaparkan salah satu kajian pembahasan dari materi Tafsir Tarbawi yang berjudulkan Potensi Kepribadian. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berbeda dengan makhluk lainnya, seperti jin, malaikat, hewan, serta tumbuhan. Perbedaan inilah yang nantinya akan menjadi pertanda bahwa manusia, apakah dia bisa menjadi manusia yang sempurna atau menjadi pribadi yang sempurna atau malah menjadi pribadi yang buruk. Maka dari itu, untuk membentuk pribadi manusia yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yakni sebagai hamba yang bertakwa, maka perlulah manusia belajar membaca dirinya dan sekitarnya dengan kacamata Al-Quran. Dalam arti, manusia mempelajari Al-Quran, bacaan, makna, dan beserta tafsirnya, sehingga ia tidak hanya tahu bacaannya, namun isi kandungan ayatnya yang dibaca, sehingga ia bisa menyerap ke dalam dirinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam dirinya tertanam bahwa segala apa yang dimilikinya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Selain itu, agar dia bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Dalam pemaparan berikut ini akan dijelaskan potensi kepribadian yang ada di dalam diri manusia sesuai dengan pandangan Al-Quran. Potensi kepribadian manusia. Potensi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada ciri individu, seperti kepada orang yang pemalu, maka kepada orang tersebut dikenakan kepribadian pemalu. Kepada orang yang supel, maka diberikanlah kepadanya atribut kepribadian supel, dan lain-lain. Kepribadian manusia tidak terjadi secara spontan atau terjadi secara serta-merta. Tetapi, kepribadian manusia itu terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Dengan demikian, apakah kepribadian seseorang itu baik atau buruk, kuat atau lemah, beradab atau biadab, sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perjalanan kehidupan seseorang tersebut. Potensi positif dan negatif manusia banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Dua di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan potensi positif manusia yaitu, yang pertama terdapat dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka dari darat dan laut,
dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selain potensi positif, Al-Quran juga menerangkan tentang potensi negatif manusia. Di antaranya adalah banyak manusia yang mengingkari nikmat, yang terdapat dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 34, dan manusia yang sangat banyak membantah, itu terdapat di surah Al-Kahfi ayat 54, dan manusia yang bersifat keluh kesah lagi kikir, suka berkeluh kesah dan sifatnya kikir, itu terdapat dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Kepribadian merupakan suatu hal yang masih perlu digali di dalam diri kita agar sampai kepada keyakinan siapakah diri kita yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan model kepribadian manusia yang memiliki keistimewaan dibanding model kepribadian lainnya. Di antaranya adalah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-20. Di dalam rangkaian ayat ini, Allah menjelaskan 3 model kepribadian manusia, yaitu kepribadian orang yang beriman, kepribadian orang yang kafir, dan kepribadian orang yang munafik. Yang pertama adalah kepribadian orang yang beriman. Manusia dikatakan beriman apabila ia percaya kepada rukun iman yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada Rasul Allah, serta iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Dengan rasa percaya yang kuat terhadap rukun iman tersebut akan membentuk nilai-nilai yang melandasi seluruh aktivitasnya, sehingga memiliki kepribadian yang lurus atau sehat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3, Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Gambaran manusia mukmin yang telah disebutkan di atas merupakan gambaran manusia paripurna atau yang bisa disebut dengan insan kamil. Dalam kehidupan ini, yang kita contohkan adalah Rasulullah SAW. Beliau merupakan insan kamil atau manusia paripurna dengan segala kebaikan akhlak dan kepribadiannya yang menjadi tauladan bagi seluruh insan yang ada di seluruh jagat raya. Yang kedua, kepribadian orang kafir. Ciri-ciri orang kafir tersebut disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ciri-ciri orang yang kafir disebutkan dalam Al-Quran dengan sifat antara lain suka putus asa, tidak memiliki kedamaian dan ketentraman, tidak punya percaya kepada rukun iman dan Islam, serta pedoman yang menjadi umat Islam, yaitu Al-Quran. Mereka tidak mau berpikir tentang kebenaran yang diyakini kaum muslim, sering ingkar janji, sombong, suka dengki, cenderung memusuhi umat Islam. Segala kehidupan mereka berlandaskan hal yang bersifat materialistis. Tujuan hidup mereka hanyalah tujuan duniawi, sehingga tidak seimbang pada kepribadiannya dan mereka tertutup akan pengertian tauhid dan lain-lain.
Ciri-ciri orang kafir yang telah disebutkan di atas menyebabkan mereka mengalami penyimpangan ke arah pemuasan syahwat serta kesenangan lahiriah dan duniawi. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan arah dan tujuan hidup, yakni beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kepribadian orang munafik. Munafik adalah segolongan orang yang berkepribadian sangat lemah dan bimbang. Adapun ciri-ciri dari antara sifat orang-orang yang munafik yang tergambar dalam Al-Quran yaitu mereka lupa dan memudahkan sesuatu dan menuhankan sesuatu atau seseorang kepada selain Allah, suka berdusta, menutup pendengaran, penglihatan dan perasaannya dari kebenaran, tidak memiliki sikap ketegasan dalam keimanan, sombong, angkuh dan cepat berputus asa. Ciri-ciri kepribadian orang munafik yang paling mendasar ialah kebimbangannya antara keimanan dan kekafirannya, dan bersikap tidak tegas terhadap keyakinan bertauhid. Dengan demikian, umat Islam sangat beruntung mendapatkan rujukan yang paling benar tentang kepribadian dibanding dengan teori-teori lainnya, terutama diyakini rujukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia teladan, kekasih Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memainkan peran sebagai model insan kamil atau manusia paripurna bagi umat manusia. Itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.